Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2481. Tian Xinyu menundukkan kepalanya, memegang erat cangkir di atas meja dengan satu tangan. Setelah Stephen selesai berbicara, dia mulai makan dan minum sendiri, mengabaikan Tian Xinyu sama sekali. Tubuh Tian Xinyu sedikit gemetar, dan air mata menetes dari matanya. Stephen melirik Tian Xinyu, merasa sedikit tertekan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat menghiburnya saat ini. Begitu dia melakukannya, semua yang dia lakukan malam ini akan sia-sia. Tubuh Tian Xinyu bergetar lebih keras, dan bahkan mengeluarkan suara isak tangis. Dia menangis dengan sangat sedih, tetapi Stephen tetap tidak peduli. Stephen sedang makan di sana, terlihat seperti bajingan. Aku sebenarnya tidak pernah berpikir untuk mendapatkan apapun darimu, kata Tian Xinyu dengan suara bergetar. Lalu, Stephen bertanya, aku hanya ingin menyukaimu dalam diam, hanya ingin melihatmu sesekali, ini sudah cukup, kata Tian Xinyu. Lalu apa yang kamu coba cari tahu? Apakah kamu hanya mencoba untuk menjadi cabul? Stephen berkata dengan bercanda. Aku tidak memikirkan apapun, aku menyukai seseorang untuk pertama kalinya, aku tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana menyukai seseorang, aku tahu kamu punya keluarga. Seharusnya aku, seperti Anda, memberikan Anda menyebabkan masalah, tapi saya tidak punya pilihan, saya hanya menyukainya, saya bekerja sangat keras untuk mengendalikan diri, saya melakukan banyak hal setiap hari, hanya ingin membuat diri saya lebih sedikit waktu untuk memikirkanmu, tapi ketika aku bebas setelah aku turun, dalam beberapa detik pertama sebelum tidur, pikiranku tertuju padamu, kata Tian Xinyu sambil terisak. Kamu membuatku merasa mual seperti ini, kata Stephen. Tian Xinyu mengangkat kepalanya sedikit demi sedikit, menatap Stephen dengan air mata berlinang dan berkata, apakah menurutmu aku menjijikkan? Sungguh, sangat menjijikkan. Memata-mataiku seperti orang idiot. Stephen dikatakan. Tian Xinyu menggigit bibirnya, air mata mengalir dari matanya seperti uang. Izinkan saya membuat analogi dengan Anda. Jika ada pria malang yang menyukai Anda seperti Anda menyukai saya, dan kemudian dengan percaya diri melakukan sesuatu yang dapat mengungkapkan cintanya, apakah Anda akan merasa jijik? Stephen bertanya. Apakah aku cabul? Tian Xinyu bertanya. Saya pikir itu sangat buruk. Stephen berkata dengan serius. Tian Xinyu menutupi wajahnya, tubuhnya gemetar hebat. Tentu saja, jika Anda tidak melakukan hal-hal itu, saya pikir itu masih baik-baik saja. Petik 2. Stephen menyadari bahwa apa yang dia katakan agak keluar dari jalur, jadi dia menambahkan sesuatu yang khusus. Tapi jelas, Tian Xinyu tidak mendengarkan kata-katanya. Tian Xinyu masih menutupi wajahnya dan terisak. Bahkan sekarang, Tian Xinyu masih belum menangis, dia masih berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan dirinya. Stephen tahu bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, jadi dia terus makan dan minum. Setelah sekian lama, Tian Xinyu akhirnya berhenti menangis, dia mengambil tisu di atas meja dan menyeka wajahnya. Aku tahu, di masa depan, aku akan mengubahnya di masa depan, kata Tian Xinyu. Dengarkan aku, temukan pria yang bisa diandalkan, dan bantu kamu berbagi tekanan untuk membuka toko, kata Stephen. Ya, begitu. Tian Xinyu mengangguk. Jangan lakukan hal-hal yang tidak berarti itu di masa depan, mengerti? Kata Stephen. Tian Xinyu mengangguk. Apakah kamu kenyang? Stephen bertanya. Penuh, kata Tian Xinyu. Tidak apa-apa, ayo keluar, aku akan mengantarmu pulang, kata Stephen. Tidak perlu, aku akan naik taksi sendiri, kata Tian Xinyu.
Stephen tertegun sejenak. Dia sebenarnya hanya secara naluriah mengatakan bahwa dia ingin mengirim Tian Xinyu kembali. Lagi pula, dia secara naluriah menganggap Tian Xinyu sebagai miliknya, tetapi sekarang Tian Xinyu menolaknya. Stephen sedikit terkejut, lalu dia sedikit senang. Sepertinya apa yang saya katakan malam ini berperan, Tian Xinyu seharusnya putus asa untuknya. Bisakah kamu naik taksi sendiri? Tanya Stephen. Ya. Tian Xinyu mengangguk. Oke, kalau begitu kamu bisa naik taksi sendiri, sampai jumpa. Kata Stephen, melambai ke Tian Xinyu, lalu berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Setelah berjalan beberapa saat, Stephen melihat ke belakang dengan hati-hati, dan menemukan bahwa Tian Xinyu tidak berdiri di tempatnya, tetapi tidak pergi kemana-mana. Pada saat ini, perasaan kehilangan di hati Stephen membesar tanpa batas. Sial, ini murah. Stephen menamparkan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia sangat murah. Ketika seseorang menempel padanya, dia harus mendorongnya pergi. Sekarang dia akhirnya mendorongnya pergi. Melihat bahwa dia tidak lagi menempel padanya, dia merasa tersesat lagi. Stephen mengambil ponselnya dan melakukan panggilan. Ikuti Tian Xinyu sepenuhnya, jangan biarkan dia melakukan hal bodoh, kata Stephen. Dimengerti, bos. Petik 2. Bab 2482. Setelah menutup telepon, Stephen pulang. Dalam perjalanan pulang, Stephen menerima pesan dari bawahannya. Nona Tian Xinyu kembali ke restorannya untuk berpartisipasi dalam pesta makan malam yang diadakan di dalam restoran setelah dia berpisah darimu. Petik 2. Jangan biarkan dia minum terlalu banyak. Stephen mengirim pesan. Setelah jam 12 malam, bawahan mengirim pesan lagi. Setelah Nona Tian Xinyu selesai makan malam, dia naik taksi dan kembali ke rumah sendirian. Tidak ada perilaku abnormal dalam keseluruhan proses. Petik 2. Melihat berita ini, Stephen menghela napas lega. Keesokan harinya, Stephen masih menerima pesan dari bawahannya satu demi satu. Jam 9 pagi. Nona Tian Xinyu meninggalkan rumah menuju restoran, dan membeli karangan bunga lili segar saat melewati toko bunga di jalan. Petik 2. Jam 10 pagi. Nona Tian Xinyu tiba di restoran, dan dia meletakkan bunga lili di tabung bambu di pintu. Pada pukul 11.30 pagi, restoran dibuka, dan Nona Tian Xinyu menerima pesanan untuk para tamu satu demi satu. Pada jam 1.30 siang, restoran tutup. Tian Xinyu wanita itu sedang mengobrol dengan petugas di toko, dan dia dalam keadaan normal. Petik 2. Pada jam 4.30 sore, restoran dibuka kembali, dan mes. Tian Xinyu dan staf bekerja sama untuk mengatur keranjang bunga di pintu. Pada jam 9.30 malam, Nona Tian Xinyu dijemput oleh Zhao Cucu, dan mereka pergi KTV. Petik 2. Pada jam 12 di malam hari, Nona Tian Xinyu meninggalkan KTV. Dia sepertinya tidak minum terlalu banyak. Dia dipulangkan oleh sopir Zhao Cucu. Dia bersikap normal. Stephen khawatir. Tian Xinyu akan melakukan sesuatu yang bodoh jika dia terluka oleh kata-katanya. Jadi orang-orang mengawasi Tian Xinyu, tetapi berita yang kembali dari bawahannya sedikit mengejutkannya. Tian Xinyu tampaknya tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Dengan kata lain, dia telah pulih dari kata-katanya, dan hidupnya sekali lagi kembali damai. Ini membuat Stephen sangat puas, tetapi setelah kepuasan ini, Stephen masih memiliki rasa kehilangan yang tak terkendali di dalam hatinya. Rasa kehilangan sialan ini, Stephen sangat marah. Keesokan harinya, begitu Stephen tiba di perusahaan, bawahannya mengirim pesan. Restoran itu berganti nama hari ini, dan kata-kata Lin Yutian dihapus, hanya menyisakan kata Sismel. Petik 2. Melihat berita ini, Stephen tertegun untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Stephen tahu bahwa dia mungkin benar-benar akan kehilangan Tian Xinyu selamanya. Stephen bangkit diam-diam dan berjalan ke jendela, menyaksikan dunia yang ramai di luar jendela mobil.
Rasa kehilangan yang tak ada habisnya menyelimutinya. Setelah itu, Stephen tersenyum mencela diri sendiri. Bukankah ini yang kamu harapkan? Stephen, ini bagus, setidaknya hidupnya akan lebih baik tanpamu. Stephen berkata pada dirinya sendiri. Bang bang bang. Terdengar ketukan pelan di pintu, lalu pintu didorong terbuka. Zhao Meng masuk dari pintu. Bos, saya membutuhkan Anda untuk sebuah dokumen. Bos, ada apa dengan mata Anda? Apakah Anda mendapatkan pasir? Zhao Meng menatap Stephen dengan curiga. Ya. Stephen menggosok matanya, lalu berjalan ke Zhao Meng sambil tersenyum dan berkata, dokumen apa? Petik 2. Ini dokumen tentang penambangan emas hitam. Zhao Meng menyerahkan dokumen itu kepada Stephen sambil berbicara. Stephen menatap dokumen itu dengan serius. Zhao Meng berdiri di samping dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia merasa bos hari ini tampak sedikit berbeda. Di sisi lain, restoran Sismel. Zhao Cucu berdiri di pintu restoran, mengerutkan kening pada papan nama yang telah berganti nama. Tian Xinyu berdiri di samping Zhao Cucu dengan sedikit senyum di wajahnya. Apakah kamu tahu bahwa mengubah nama toko untuk sementara adalah hal yang tabu? Kata Zhao Cucu. Ya. Tian Xinyu mengangguk. Restoran kami telah berada di puncak daftar pencarian panas selama 2 hari terakhir. Jika Anda tiba-tiba mengubah nama Anda, apakah Anda tahu seberapa besar dampaknya? Kata Zhao Cucu. Ya. Tian Xinyu mengangguk lagi. Kamu benar-benar menyerah seperti itu? Zhao Cucu bertanya. Biarkan saja. Tian Xinyu menunjukkan senyum lega di wajahnya. Keindahan senyum ini membuat Zhao Cucu sedikit terganggu. Pada saat ini, Zhao Cucu luluh oleh senyuman Tian Xinyu dan meletakkan semua rencananya. Oke. Zhao Cucu melingkarkan tangannya di bahu Tian Xinyu dan berkata, Kakak, awalnya aku berencana untuk membantumu sedikit lagi, tapi sekarang sepertinya aku tidak membutuhkannya. Selamat telah melepaskannya. Terima kasih saudari. Zhao Cucu membuka tangannya dan memeluk Tian Xinyu, dan berkata dengan penuh kasih sayang, aku akan mengingat semua kebaikanmu kepadaku. Kamu adalah orang terpenting dalam hidupku seperti kakakku. Zhao Cucu sedikit gemetar, dan kemudian menepuk punggung Tian Xinyu dan berkata, kamu, semuanya baik-baik saja, tetapi kamu terlalu sederhana, tapi jangan khawatir, Stephen tidak akan peduli padamu, kakakku akan menjagamu, dan di masa depan. Ah tidak, itu ada di perbatasan kerajaan naga, saudari meyakinkan Anda bahwa tidak ada yang bisa menggertak Anda. Jika Anda menemukan pacar di masa depan, Anda harus membawanya ke kakak Anda untuk ditinjau terlebih dahulu. Kamu harus lulus ujian di sini, tahu? Kakak siapa yang tahu? Tian Xinyu tersenyum manis. Hei, kamu bilang itu berantakan. Zhao Cucu menghela nafas tak berdaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa hati Tian Xinyu yang keras akan dikalahkan oleh Tian Xinyu. Pria Stephen itu benar-benar menyelamatkan dunia di kehidupan sebelumnya. Hanya di kehidupan ini dia bisa membuat gadis seperti itu jatuh cinta padanya. Bab 2483. Hidup Stephen kembali ke jalurnya. Dia menyingkirkan orang-orang yang mengikuti Tian Xinyu, karena dia yakin Tian Xinyu telah benar-benar melepaskannya. Dia pikir ini sangat bagus, meskipun kadang-kadang ketika memikirkan Tian Xinyu, dia akan merasa sedikit tersesat, dan posesif sialan itu juga akan muncul, tetapi setidaknya untuk Tian Xinyu, hasil ini adalah yang terbaik. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Stephen telah memperhatikan kotak suratnya akhir-akhir ini, tetapi yang membuatnya bingung adalah tidak ada pergerakan di kotak suratnya. Tidak ada berita dari jaring gelap, dan juga tidak ada berita dari pohon kehidupan. Berbicara secara logis, seharusnya tidak demikian. Di Darknet, sarang laba-laba di kerajaan Golden Kako baru saja diambil alih oleh seseorang, dan dia melarikan diri dengan mengandalkan keterampilan berkekuatan tinggi, jadi Darknet harus mengirim sendiri beberapa instruksi apapun yang terjadi. Adapun pohon kehidupan,
saya telah lulus ujian terakhir dari pohon kehidupan, mengapa mereka harus menghubungi saya? Mengapa tidak ada gerakan sama sekali di kedua sisi? Apakah mereka semua mengetahui identitas Yamada-kun yang sebenarnya? Tetapi bahkan jika mereka tahu bahwa Yamada-kun adalah diri mereka sendiri, mereka tidak akan diam sama sekali. Setidaknya menggali beberapa jebakan untuk dilompati sendiri. Ketenangan seperti itu membuat Stephen agak gelisah. Pada hari ini, Stephen sedang bekerja ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Qin Shou. Direktur, di bawah komando bijak Anda, kami telah menjebak Liu Ruyan dan bawahannya. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tolong berikan instruksi, kata Qin Shou dengan sungguh-sungguh di ujung telepon. Terjebak. Stephen mengangkat alisnya. Qin Shou ini cukup pintar sebelumnya, mengapa dia tidak pintar sekarang? Bagaimana dia bisa menjebak Liu Ruyan? Ya, Direktur, saya sudah terjebak, dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri, kata Qin Shou. Liu Ruyan sangat mengantuk, Stephen bertanya. Petik 2 titik. Qin Shou di ujung telepon terdiam sesaat, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Direktur, saya telah berada di Cina Timur Laut selama hampir setengah bulan. Selama hari-hari ini, saya telah mengepung Liu Ruyan 5 kali menurut informasi. Biarkan dia melarikan diri secara kebetulan. Hari ini adalah yang ke-6 kalinya. Jika Anda membiarkan dia melarikan diri secara kebetulan lagi, itu akan sangat bagus, dan saudara-saudara di bawahnya tidak dapat menjelaskannya. Apakah kamu mengejar begitu dekat? Stephen bertanya dengan cemberut. Kami tidak mengejar sama sekali. Liu Ruyanlah yang menolak meninggalkan kota Beiji. Ide saya adalah mengantarnya ke utara, sebaiknya ke perbatasan, dan mengusirnya ke luar negeri untuk menghindari pusat perhatian. Di akhir, dia tercengang. Saya tidak ingin pergi, kata Qin Shou. Ini. Stephen mengerutkan kening dengan erat. Liu Ruyan ini benar-benar keras kepala. Tujuan meminta Qin Shou untuk menangkapnya adalah untuk memberinya cukup kesempatan untuk melarikan diri. Pada akhirnya, pria ini masih tinggal di kota Beiji, yang mana agak memalukan. Sejujurnya, dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Liu Ruyan, tetapi dia tidak bisa tidak berteman satu sama lain. Direktur, saya pikir ini sebenarnya cukup bagus seperti sekarang, kata Qin Shou tiba-tiba. Apa cara terbaik? Stephen bertanya. Kali ini, aku tidak akan membiarkan dia melarikan diri dan mendorongnya ke dalam situasi putus asa. Lalu, jika kamu menyelamatkan kecantikan sebagai pahlawan, maka Liu Ruyan akan berada di tanganmu, kata Qin Shou. Stephen mengerutkan kening. Jelas, Qin Shou salah memahami hubungannya dengan Liu Ruyan. Tetapi jika Anda salah paham, mari kita salah paham. Bagaimanapun, semakin Anda menjelaskan kepribadian Anda sendiri, Anda akan semakin terlihat bersalah. Tangkap, kata Stephen. Benarkah? Tanya Qin Shou. Bagaimana menurutmu? Stephen bertanya balik. Ini. Qin Shou dipukuli oleh Stephen, dia benar-benar tidak tahu apakah akan menangkapnya atau tidak. Tangkap kembali, karena dia suka keras. Maka jadilah keras, kata Stephen. Kaulah yang bersikeras untuk datang, siapa di antara kita yang berani bersikeras pada istri direktur? Petik 2. Qin Shou diam-diam memfitnah, tetapi berkata dengan serius, mengerti sutradara benar-benar memahami kebenaran, dia benar-benar panutan bagi generasiku. Petik 2. Dududu. Hanya ada bunyi bip di telepon, jelas Stephen sudah menutup telepon. Qin Shou meletakkan teleponnya dan melirik bangunan di depannya. Bab 2484. Liu Ruyan dan anak buahnya terjebak di gedung ini sekarang. Direktur Qin, bisakah kita menyerang? Semua personel telah dikerahkan, dan kali ini mereka pasti akan hancur, kata seorang anggota staf klan naga di sebelahnya. Baiklah. Mari kita melancarkan serangan umum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kali ini, para penjahat pasti tidak punya tempat tujuan. Ngomong-ngomong, beritahu saudara-saudaramu, ingatlah untuk tidak menyakiti pemimpin Liu Ruyan.
Orang ini terlibat dalam banyak kasus lainnya. Markas besar sangat berguna baginya. Siapapun yang berani menyakitinya akan dihukum berat, kata Qin Shou dengan wajah serius. Aku tahu. Kalau begitu aku akan membuat pengaturan, kata anggota staf, lalu berbalik dan pergi. Sementara di dalam gedung, Liu Ruyan dan sekelompok bawahannya berkumpul di sini. Saat ini, jumlah mereka hanya belasan orang. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan lebih dari sebulan yang lalu. Pada saat itu, ada puluhan kader di sekitar Liu Ruyan, dan hampir setengah dari lusinan orang ini adalah orang-orang seni bela diri, dan ada banyak kekuatan super di antara mereka. Dengan bantuan orang-orang kuat, Liu Ruyan telah berjalan lancar di 3 provinsi timur, dan tidak ada yang berani menghadapinya. Pada puncaknya, Liu Ruyan memiliki puluhan kader dan ratusan bawahan, dan ditangkap di ketiganya provinsi timur. Orang menyebutnya Ratu Bawah Tanah. Tapi, lihat sekarang, hanya ada selusin orang yang tersisa di sekitar Liu Ruyan, ratusan orang asli tersebar dan ditangkap, mantan Ratu Bawah Tanah dikepung di gedung ini saat ini, kemanapun Anda bisa pergi. Kakak ketiga, kenapa kamu tidak menyerah, kata Song Siji dengan wajah pahit. Song Siji adalah kelompok orang pertama yang mengikuti Liu Ruyan. Dia pernah menjadi saudara angkat dengan Liu Ruyan, dan dia dianggap sebagai orang dengan senioritas tertinggi di sekitar Liu Ruyan. Tetaplah di sisimu. Tidak. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Mengapa kamu repot-repot? Song Siji menghela nafas tak berdaya. Sebenarnya, menurutnya, pelepasan air klan naga beberapa kali sebelumnya sudah sangat jelas, tetapi hanya dia, Nona Liu, yang memiliki temperamen keras kepala dan bersikeras tinggal di sini. Menghasilkan situasi yang sulit sekarang. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyerah, kata Liu Ruyan. Song Siji menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, langkah kaki samar terdengar di lantai bawah. Kakak ketiga, orang-orang dari klan naga ada di sini, kata seseorang. Menurut rencana evakuasi yang telah ditetapkan, kita dapat berlari 5 kali, dan kita dapat berlari ke-6 kalinya. Selama kita keluar dari sini, kita masih memiliki harapan, kata Liu Ruyan dengan suara yang dalam. Semua orang bersorak dengan enggan, lalu berjalan menuju pintu tersembunyi di sebelah mereka. Liu Ruyan membuka pintu rahasia dan yang pertama masuk. Yang lainnya mengikuti Liu Ruyan ke pintu rahasia. Setelah itu, semua orang berjalan mengelilingi gedung sebentar, dan akhirnya keluar dari gedung melalui saluran ventilasi di dalam gedung. Begitu semua orang meninggalkan gedung, mereka segera menuju ke utara. Namun, saat semua orang mulai, sekelompok orang muncul di depan mereka, semuanya mengenakan pakaian naga. Lewat sini, Liu Ruyan bergegas menuju sisi lain. Akibatnya, setelah berjalan beberapa langkah, sekelompok orang klan naga lainnya muncul di sisi lain. Liu Ruyan segera berbalik, tetapi saat dia menoleh, sekelompok orang klan naga muncul di sisi lain. Depan, belakang, kiri, dan kanan, semuanya diblokir oleh orang-orang dari klan naga. Liu Ruyan memandang muram pada orang-orang klan naga di sekitarnya, dan setelah hening sejenak, dia berkata, "Saudaraku, bersiaplah untuk menyerah." Menyerah. Semua orang terkejut ketika mendengar kata-kata Liu Ruyan. Ruyan akan setuju untuk menyerah, bukankah dia hanya mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah bahkan jika dia mati? Setelah saya pergi, Song Siji mengambil alih posisi saya. Saya akan memikul semua tanggung jawab. Jangan melawan klan naga, dan jangan mencoba membalaskan dendam saya. Liu Ruyan bergegas maju setelah mengatakan ini. Bawahan Liu Ruyan tidak bereaksi untuk sementara waktu. Dalam sekejap mata, Liu Ruyan sudah berlari lebih dari 10 meter. Senjata laser di tangan para pejuang klan naga di sekitarnya semuanya ditujukan ke Liu Ruyan. Selama Qin Shou mengucapkan sepatah kata pun, Liu Ruyan akan ditembak ke sarang lebah. Liu Ruyan mengarahkan pandangannya pada Qin Shou.
Pakaian yang dikenakan Qin Shou berbeda dari pakaian orang lain di sekitarnya, dan siapapun dengan mata tajam dapat mengetahui sekilas bahwa orang ini adalah komandan klan naga di tempat kejadian. Benar-benar indah. Qin Shou memandang Liu Ruyan yang bergegas mendekat dan menilai di dalam hatinya. Saat berikutnya, jaring tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di tubuh Liu Ruyan. Setelah itu, arus listrik dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Liu Ruyan. Tubuh Liu Ruyan menegang, dan dia langsung jatuh ke tanah. Semua kelompok sisa Liu Ruyan menyerah di tempat dan berjuang untuk keringanan hukuman. Qin Shou menatap Song Siji dan yang lainnya di kejauhan tanpa ekspresi. Beberapa dari orang-orang itu ingin menyelamatkan Liu Ruyan, tetapi Song Siji menghentikan mereka. Menyerah, semuanya. Selama kamu mengakui kepengecutanmu, aku berjanji kamu akan baik-baik saja, kata Song Siji. Semua orang saling memandang dengan cemas, dan tampaknya sedikit ragu-ragu. Saat semua orang ragu-ragu, Song Siji berlutut di tanah dengan kepala di tangannya. Melihat Song Siji telah menyerah, yang lain hanya bisa berlutut dan menyatukan kepala mereka. Ratu bawah tanah Liu Ruyan dari 3 provinsi timur dan anggota gengnya telah dimusnahkan oleh klan naga sejak saat itu. Kampanye khusus untuk membasmi gangster dan kejahatan ini telah mencapai kemenangan penuh. Dengan lambaian tangan Qin Shou, semua orang dimasukkan ke dalam mobil dan menuju bandara. Orang-orang ini akan naik pesawat khusus klan naga untuk terbang ke ibu kota kekaisaran, dan kemudian menerima keadilan klan naga di markas klan naga di ibu kota kekaisaran. Di pesawat, semua kursi hampir penuh. Lusinan kader di bawah Liu Ruyan, serta beberapa anak kuda, semuanya dimuat ke dalam pesawat. Setiap orang membawa belenggu sifat. Qin Shou duduk di kursi kelas 1, dan ada orang lain yang duduk di sampingnya. Orang ini adalah Liu Ruyan. Bab 2485. Saudari Liu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Qin Shou, dan saya adalah Direktur Departemen Klan Naga, dan saya juga orang yang bertanggung jawab atas operasi khusus ini melawan Anda. Qin Shou memperkenalkan dirinya kepada Liu Ruyan dengan serius. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk secara pribadi bertanggung jawab atas operasi khusus terhadap saya oleh Direktur Departemen dari Klan Naga, kata Liu Ruyan bercanda. Sebenarnya, saya bukan orang yang bertanggung jawab atas tindakan ini, tetapi mengingat tindakan lanjutan mungkin menyakiti Anda, saya ditunjuk sebagai penanggung jawab pada saat kritis, jelas Qin Shou. Kenapa, Klan Naga tidak membiarkanku terluka? Liu Ruyan berkata sambil mencibir. Itu benar. Qin Shou mengangguk dengan serius. Untuk mencegah Anda terluka, kami baru saja mempelajari rencana penangkapan selama beberapa hari, dan kemudian melakukan banyak simulasi penangkapan, dan akhirnya berhasil menangkap Anda hari ini. Memang sangat jarang ditangkap tanpa kerusakan apapun, kata Qin Shou. Huff. Liu Ruyan mendengus dingin, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sebenarnya sudah tahu sesuatu, tapi dia tidak mau, dan tidak repot-repot menyebutkannya. Masuk akal bahwa Anda adalah seorang tahanan dari Klan Naga. Sama sekali tidak perlu bagi kami untuk mempertimbangkan apa yang disebut tidak bersalah ketika kami menangkap Anda, tetapi kepala kami telah mengeluarkan perintah bahwa kami tidak boleh menyakiti Anda selama penangkapan. Jadi kami telah melakukan begitu banyak hal. Dapat dilihat bahwa kepala biro kami sangat peduli padamu, kata Qin Shou. Dia peduli padaku. Jika dia benar-benar peduli padaku, akan ada tindakan khusus terhadapku. Juga akan ada kampanye melawan kejahatan. Ayolah, ini hanya alasan yang muluk-muluk, kata Liu Ruyan menghina. Sering ada kampanye untuk memberantas gangster, dan kali ini kampanye khusus tidak ditujukan untuk Anda, tetapi khusus ditujukan untuk orang-orang dalam seni bela diri yang membahayakan masyarakat, dan beberapa dari mereka masih bekerja di bawah komando Anda, jadi kami bisa hanya berurusan dengan Anda. Anda mengambil beberapa tindakan yang ditargetkan. Direktur tidak mengetahui masalah ini, tetapi setelah direktur mengetahuinya, dia memberi saya instruksi penting,
memberitahu saya untuk mengambil tindakan yang relevan sambil memastikan keselamatan Anda. Liu saudari ketiga, tolong jangan salahkan ketua, kata Qin Shou. Wajah munafik, aku paling membenci orang seperti itu, kata Liu Ruyan. Saudari Liu, meskipun direktur sangat toleran terhadap Anda, sebagai bawahan direktur yang paling setia, saya masih berharap Anda akan lebih menghormati direktur dan tidak berbicara kasar, kata Qin Shou dengan cemberut. Apakah saya salah? Stephen selalu mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Sekarang dia telah jatuh dari posisi satu di Asia, prestisenya telah terpengaruh, dan dia sangat membutuhkan sesuatu untuk meningkatkan reputasinya. Disebut menyapu hitam dan jahat, terdengar bagus. Bahkan, siapa yang tidak tahu bahwa tindakan ini diambil olehnya untuk meningkatkan prestise dan menstabilkan posisinya di klan naga. Dan jika seluruh kerajaan naga adalah satu kekuatan, saya dari 3 provinsi timur, dia yang terkuat, dia pasti akan menyerang saya, tetapi dia tidak ingin terlalu banyak menunjukkan ambisi serigala, jadi dia secara khusus mengirim anjing seperti Anda untuk membenarkan namanya. Perilaku seperti itu, pergi di timur laut kita akan dihukum seseorang memukuliku, kata Liu Ruyan menghina. Mendengar kata-kata Liu Ruyan, Qin Shou tertegun sejenak, dan kemudian menyadari bahwa Stephen menantang Liu Ruyan untuk berpikir demikian. Tidak heran dia tidak pernah meminta bantuan Stephen, dan tidak heran dia tidak pernah melaporkannya dari awal sampai akhir. Nama Stephen. Ini kesalahpahaman besar, kata Qin Shou dengan serius. Tidak perlu menjelaskan, aku tidak akan mendengarkan apapun, dan aku tidak akan mempercayainya. Kamu tidak harus bersikap sopan padaku. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan bisa dikatakan bahwa kita adalah masih musuh. Anda, klan naga tingkat tinggi, perlakukan saya. Tidakkah Anda merasa ironis bahwa pemimpin kekuatan jahat memanggil Anda saudara perempuan? Liu Ruyan berkata. Bab 2486. Selama kepala biro kami merindukanmu selama sehari, kamu akan menjadi saudara perempuanku selama sehari, kata Qin Shou dengan sungguh-sungguh. Liu Ruyan mencibir dan tidak banyak bicara. Pada saat ini, Qin Shou mengeluarkan setumpuk dokumen dari samping dan meletakkannya di depan Liu Ruyan. Ini adalah petunjuk untuk beberapa kasus besar, Anda harus menuliskannya terlebih dahulu, dan Anda akan melaporkan dan mengungkapnya setelah Anda tiba di ibu kota kekaisaran, kata Qin Shou. Apakah ini yang diminta Stephen untuk kamu lakukan? Liu Ruyan bertanya. Petunjuk ini diberikan kepada saya oleh direktur. Ini adalah kontribusi besar bagi siapapun. Anda mengatakan bahwa direktur menargetkan Anda untuk menstabilkan posisinya. Saya tidak percaya ini. Dengan kemampuan direktur, dia tidak lagi membutuhkan keluarga naga. Secara alami, tidak ada yang namanya posisi stabil dalam posisi direktur. Anda mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman dengan direktur. Saya tidak nyaman untuk mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Anda dapat berbicara sendiri setelah direktur bertemu dengan Anda di ibu kota kekaisaran. Setelah Qin Shou selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan ke posisi kantor di sisi lain. Liu Ruyan mengerutkan kening dan melihat dokumen di atas meja, tenggelam dalam pikirannya. Di sisi lain, ibu kota kekaisaran. Stephen telah tiba di markas klan naga, karena dia menerima pesan dari Qin Shou 1 jam yang lalu, mengatakan bahwa Liu Ruyan telah ditangkap dan saat ini sedang dikirim ke ibu kota kekaisaran, dan dia akan segera tiba di sana. Saat dia tiba di ibu kota kekaisaran, kirim Liu Ruyan ke markas klan naga untuk diinterogasi. Stephen merasa masalah ini agak rumit. Dia awalnya berpikir bahwa setelah menyelamatkan Liu Ruyan, dia harus dapat menarik garis yang jelas dengan Liu Ruyan, tetapi sekarang tampaknya ini sangat sulit, karena Liu Ruyan adalah orang yang terkena operasi khusus klan naga, dan dia adalah bos dari klan naga. Melihatnya seperti ini, sepertinya dia berutang pada Liu Ruyan lagi. Tentu saja, wajar jika pejabat menangkap bandit. Klan naga mengalahkan Ruyan Liu tanpa masalah.
Tapi Liu Ruyan mendukungnya secara terang-terangan dan diam-diam. Sebelum Ruyan Liu dibawa pergi oleh pasukan negara beruang putih, justru karena Ruyan Liu bekerja sama dengannya dalam melarang jus. Dia harus mengingat apa yang dia katakan tentang cinta ini, dan sekarang klan naga mengalahkan Liu Ruyan lagi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sedang menyeberangi sungai, menghancurkan jembatan, membongkar pabrik dan membunuh keledai. Itu sebabnya dia mengirim Qin Shou untuk menjadi penanggung jawab operasi khusus, untuk melihat apakah dia dapat menemukan kesempatan untuk memberi Liu Ruyan jalan yang baik. Pada akhirnya, Liu Ruyan masih sangat keras kepala. Qin Shou membuka jalan baginya untuk melarikan diri 5 kali dan dia menolak untuk pergi. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain menangkapnya. Dan saat itulah masalahnya adalah yang terbesar. Apa yang harus saya lakukan setelah saya menangkapnya? Stephen mondar-mandir di kantor. Saat ini, seseorang mengetuk pintu kantor. Min Ninger menjulurkan kepalanya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Bos, apa yang kamu lakukan?" "Apa yang kamu lakukan?" Stephen bertanya. "Sebuah laporan baru saja dikirim ke kantor kami. Saya pikir itu cukup penting, jadi saya mengirimkannya langsung kepada Anda," kata Min Ninger. "Laporan apa?" Stephen bertanya. "Ini tentang catur gelap klan naga kita dalam seni bela diri di berbagai provinsi dan kota." Min Ninger berjalan ke arah Stephen sambil berbicara, dan menyerahkan laporan di tangannya kepada Stephen. Stephen membuka laporan itu dan membacanya. Ini adalah laporan tentang Dark Chess. Yang disebut catur gelap mengacu pada beberapa orang yang tidak bisa melihat cahaya. Klan naga memiliki beberapa catur gelap di seluruh negeri, dan bahkan di seluruh dunia, catur gelap ini memiliki identitasnya sendiri di permukaan, tetapi mereka melayani klan naga secara diam-diam. Laporan di tangan Min Ninger sangat rahasia, sehingga dikirim oleh Min Ninger, Wakil Direktur Departemen Intelijen dan Informasi yang baru diangkat. Saat Stephen sedang melihat laporan ini, mata Stephen tiba-tiba berbinar. Dia sudah memikirkan cara yang sangat baik untuk menangani masalah Liu Ruyan. "Ninger, laporanmu terlalu tepat waktu." Stephen meremas wajah Min Ninger dengan penuh semangat. "Bos, berhenti mencubit, jika kamu mencubit lagi, kamu akan meledak." Min Ninger berteriak kesakitan. Stephen dengan cepat melepaskan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, saya sedang bersemangat saat ini." Petik 2. "Bos, apa yang kamu lakukan? Mencubit seseorang begitu keras, wajahnya akan dihancurkan olehmu." Min Ninger kesal Said. "Kalau begitu, kamu ingin aku menggosoknya untukmu?" Stephen bertanya. Oke. Min Ninger meletakkan wajahnya di depan Stephen dengan wajah bersemangat. Stephen mengangkat tangannya untuk membungkus wajah Min Ninger secara langsung, membuat wajah cantiknya tiba-tiba berubah menjadi wajah sanggul. "Oh, bos, kamu pengganggu," teriak Min Ninger dengan marah. Karena wajahnya diperas dan berubah bentuk, suaranya terdengar sangat menarik. "Oke, aku tidak akan bermain denganmu lagi, kamu turun." Stephen selesai melampiaskan, dan melambaikan tangannya dengan puas. Min Ninger cemberut sedih dan meninggalkan kantor Stephen. Setelah itu, Stephen memanggil Wang Yuyi ke kantornya. "Ada beberapa hal yang perlu saya percayakan kepada Anda, bantu saya menerapkannya." Stephen memanggil Wang Yuyi ke depan, dan menjelaskan dengan suara rendah. 1 jam kemudian, pesawat yang membawa Liu Ruyan dan anak buahnya mendarat di bandara ibu kota Kekaisaran. Beberapa bus sedang menunggu. Selanjutnya, para tersangka turun dari pesawat satu persatu, naik bus dan meninggalkan bandara. Sebagai kepala kasus, Liu Ruyan diberi mobil khusus. Sama seperti di pesawat sebelumnya, Qin Shou bertugas menjaga Liu Ruyan. Tidak lama kemudian, konvoi tiba di markas Dragon Clan. Orang-orang lama yang telah menunggu lama membawa para tersangka ini ke penjara sementara naga. Liu Ruyan dan kadernya semuanya ditahan secara terpisah, dan semua orang dikurung di penjara transparan yang terpisah,
dan mereka masih bisa bertemu satu sama lain. Saya mendengar bahwa tempat ini adalah penjara Tian Xihao dari klan naga. Hampir tidak mungkin bagi mereka yang masuk untuk keluar lagi, kata seseorang dengan penuh semangat. Penjara Tian Xihao. Song Siji mengecilkan lehernya, lalu menatap Liu Ruyan. Liu Ruyan ada di sebelahnya, dia sedang duduk di tempat tidur, bersandar ke dinding. Hei, Song Siji menghela nafas. Pada saat ini, beberapa kader klan naga masuk ke dalam penjara. Orang-orang ini langsung pergi ke sel Liu Ruyan. Liu Ruyan, ikut kami. Salah satu dari mereka berteriak. Liu Ruyan tidak banyak bicara, turun dari tempat tidur, dan pergi bersama orang-orang itu. Kakak ketiga, jangan keras kepala lagi, atau saudara laki-laki itu benar-benar tidak akan bisa keluar. Song Siji diam-diam berdoa di dalam hatinya. Bab 2487. Klan Naga, Markas Besar, Ruang Interogasi. Liu Ruyan duduk di kursi. Ada sebuah meja di depannya, dan tangan Liu Ruyan diletakkan di atas meja. Borgol khusus memborgol tangan Ruyan Liu, dan bagian tengahnya dihubungkan dengan rantai di atas meja, sehingga Ruyan Liu tidak bisa lepas dengan borgol. Saat ini, tidak ada seorang pun di ruang interogasi, dan orang-orang yang membawa Liu Ruyan pergi setelah menyingkirkan Liu Ruyan. Liu Ruyan melihat sekeliling. Dia sudah berkali-kali berada di biro sejak dia masih kecil, dan dia merasa ruang interogasi sekarang tidak berbeda dengan ruang interogasi biro tempat dia dulu. Saat itu, pintu terbuka. Seorang pria yang akrab masuk dari pintu. Melihat pria ini, wajah Liu Ruyan menjadi sedikit dingin. Stephen berjalan ke meja dan duduk, menatap Liu Ruyan dan berkata dengan ringan, lama tidak bertemu. Petik 2. Iya. Liu Ruyan mengangguk dan berkata, aku tidak menyangka akan melihatmu di tempat seperti itu. Petik 2. Aku juga tidak ingin melihatmu di tempat seperti itu, kata Stephen. Liu Ruyan mencibir, dan berkata, dalam hal ini, maka kamu. Petik 2. Kamu tidak perlu bicara sekarang. Stephen berkata, dan mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas yang dibawanya, dan letakkan di depan Liu Ruyan. Liu Ruyan mengerutkan kening dan melihat dokumen di atas meja. Ada kamu, Song Siji, dan catatan kriminal bawahanmu. Ada banyak catatan kriminal. Sederhananya, catatan kriminal ini cukup bagimu dan bawahanmu untuk menghabiskan seumur hidup di penjara, kata Stephen. Aku tidak takut, kata Liu Ruyan. Aku tahu kamu tidak takut, tapi itu tidak berarti mereka yang berada di bawah komandomu tidak takut. Song Siji, kan, dan yang disebut saudaramu, mereka juga takut. Tidak semua orang melihat kematian sepertimu, kata Stephen. Jadi, untuk apa kamu menunjukkan ini padaku? Untuk pamer, tanya Liu Ruyan. Di pesawat kamu datang ke sini, Qin Shou seharusnya memberitahumu semua yang harus dikatakan, dan aku tidak akan menjelaskan masalah ini lagi. Jika menurutmu faktanya seperti yang kamu pikirkan, maka begitulah. Aku hanya ingin mengajukan pertanyaan, apakah Anda ingin tinggal di sini bersama saudara laki-laki Anda dan berakhir di penjara? Atau pergi dari sini dan kembali ke kota Beiji Anda, dan terus menjadi ratu bawah tanah Anda? Tanya Stephen. Kenapa? Apakah kamu masih berani mengambil risiko aib dunia dan melepaskanku? Berapa banyak orang yang melihat klan nagamu menangkapku, kata Liu Ruyan. Tidak peduli berapa banyak orang yang melihatnya. Singkatnya, aku punya cara untuk membiarkanmu membawa saudaramu keluar dari sini. Tentu saja. Mereka yang pantas mati, aku tidak punya cara untuk membiarkan mereka pergi. Seseorang harus mengambil tindakan ini sebagai model, kata Stephen. Mengapa kamu membantuku? Kami hanya teman biasa, bukan? Tanya Liu Ruyan. Stephen sedikit mengernyit, dan berkata, tidak masuk akal untuk membicarakan pertanyaan-pertanyaan ini. Alasan mengapa saya membantu Anda bukan karena faktor emosional pribadi, tetapi karena saya melihat sesuatu yang dapat digunakan dalam diri Anda. Kata-kata Stephen, Liu,
Ruyan alisnya juga berkerut. Kamu telah menetapkan wilayahmu di 3 provinsi timur, dan semua pasukan mematuhi perintahmu. Kamu sangat berguna bagi kami. Jika kamu bisa menjadi bidak catur gelap untuk klan naga kami dan membantu kami mengumpulkan informasi, bila perlu, bantu kami selesaikan beberapa misi yang tidak dapat dilakukan oleh klan naga. Itu jauh lebih baik daripada membiarkan Anda tinggal di penjara seumur hidup, dan begitu Anda berada di penjara, situasi bawah tanah yang stabil yang telah dikerjakan dengan sangat keras oleh seluruh 3 provinsi timur bangunan akan dihancurkan lagi, jadi aku untuk merekrutmu atas nama klan naga. Inilah alasan mengapa aku menemukanmu hari ini, dan itu juga alasan mengapa aku membiarkan mereka membawamu ke ibu kota kekaisaran. Lin, kata Stephen. Liu Ruyan mengerutkan kening lebih erat. Dia berpikir bahwa Stephen akan ada hubungannya dengan masa lalu, tetapi dia tidak berharap dia mengatakannya secara langsung dan praktis. Bab 2488. Kamu punya 1 jam untuk berpikir. Jika kamu belum memberikan jawaban setelah 1 jam, itu akan dianggap sebagai kamu telah menolak tawaran klan naga. Setelah itu, aku akan meminta seseorang memulai prosedur percobaan untukmu. Pada saat itu waktu, kamu, Song Siji, dan lainnya, semua orang hanya dapat dikirim ke penjara naga, kata Stephen. Liu Ruyan mengerutkan kening, melamun. Stephen bersandar di kursi dan menatap Liu Ruyan dengan tenang. Aku tahu kamu keras kepala, kalau tidak kamu tidak akan meminta bantuanku ketika kamu akan mati, tetapi masalah ini bukan hanya tentang kamu, tetapi juga tentang orang-orang di bawahmu, kamu harus memikirkannya sendiri. Stephen dikatakan. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak meminta bantuanmu? Liu Ruyan bertanya. Mengapa? Stephen bertanya. Karena aku tidak ingin bertanya padamu. Ketika kita berpisah di Wolfsburg, kamu menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kamu tidak memiliki perasaan apapun padaku. Dalam hal ini, jika aku masih bertanya padamu, sepertinya aku terlalu cuek. Seseorang yang tidak memiliki perasaan apapun padaku, aku tidak punya alasan untuk meminta bantuannya. Jadi aku tidak pernah berpikir untuk memintamu membantuku dari awal sampai akhir, kata Liu Ruyan. Kamu berbicara dengan sangat baik. Stephen mengangguk. Sekarang kamu berencana untuk berurusan dengan urusan bisnis, aku secara alami bersedia berurusan denganmu bisnis ke bisnis. Kata Liu Ruyan. Stephen mengangkat alisnya. Aku bersedia menjadi pion dari klan nagamu. Liu Ruyan memberikan jawabannya sendiri. Senyum muncul di wajah Stephen, dan dia berkata, ini adalah keputusan yang bijak. Petik 2. Sore itu, beberapa mobil hitam melaju keluar dari markas Dragon Clan. Di barisan belakang salah satu mobil duduk Liu Ruyan dan Song Siji. Biarkan saja kami pergi seperti ini. Song Siji bertanya dengan tidak percaya. Saat ini, dia masih merasa seperti hidup dalam mimpi. Hanya beberapa jam yang lalu, dia pernah berpikir bahwa dia akan menghabiskan seluruh hidupnya di penjara klan naga di masa depan, tetapi sekarang, beberapa jam kemudian, dia telah meninggalkan markas klan naga dengan mobil klan naga, dan akan segera kembali dengan pesawat kota Beiji. Ini benar-benar agak terlalu tidak nyata. Kalau tidak, Liu Ruyan melihat ke gedung markas Dragon Clan yang secara bertahap menjauh dari jendela, dan berkata tanpa ekspresi. Apakah kamu meminta bantuan Stephen? Song Siji bertanya. Tidak. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa? Song Siji mengerutkan kening curiga. Saya bekerja sama dengan klan naga, kata Liu Ruyan. Bekerja sama dengan klan naga. Song Siji menatap Liu Ruyan dengan heran. Mulai sekarang, kita adalah pion dari klan naga di 3 provinsi timur, kata Liu Ruyan dengan ringan. Jadi, begitulah. Song Siji tiba-tiba menyadari. Lalu, kenapa mereka semua tidak pergi? Tanya Song Siji. Kejahatan beberapa orang terlalu serius untuk ditangani dengan ringan, bahkan jika mereka pion, mereka tidak akan disukai, kata Liu Ruyan. Ini.
Song Siji menghela nafas dengan sedih, lagi pula, beberapa dari orang itu lebih dekat dengannya. Namun, dia hanya bisa menghela nafas, lagi pula, dia berjalan di jalan sungai dan danau, tampaknya tidak terkendali dan gembira, tetapi sebenarnya dia terkejut di setiap langkah. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk lolos dari malapetaka ini, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan dirinya mendapat masalah bagi orang lain tengah. Apalagi orang-orang yang tertinggal itu memang beberapa orang yang relatif ganas. Song Siji merasa bahwa dia bukanlah orang yang baik, tetapi dia masih jauh dari kata sangat kejam. Di dalam markas klan naga, Stephen memanggil beberapa pejabat klan naga bersama-sama. Hal-hal ini semua diakui oleh Ruyan Liu. Berdasarkan informasi ini, kami dapat menyelesaikan banyak kasus lama. Mempertimbangkan nilai berguna Ruyan Liu, kami akhirnya memutuskan untuk memberi Ruyan Liu kesempatan bekerja untuk klan naga kami. Apakah Anda punya komentar? Stephen bertanya. Saya tidak keberatan. Qin Shou adalah yang pertama mengatakan. Beberapa orang lainnya tentu saja tidak memiliki pendapat. Bagaimanapun juga, semua orang bukanlah orang bodoh. Jika ada pendapat saat ini, itu karena mereka tidak menganggap serius masa depan mereka. Oke, kalau begitu buat laporan tertulis. Qin Shou akan bertanggung jawab, kata Stephen kepada Qin Shou. Saya tahu direkturnya. Saya pasti akan menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya, kata Qin Shou dengan serius. Stephen mengangguk. Kemudian semua orang meninggalkan kantor Stephen. Stephen bersandar di sandaran kursi dengan puas. Untuk kecerdasannya yang cepat, dia sangat mengaguminya dalam mengetik. Kali ini dia menangani masalah ini dengan tidak buruk. Dia tidak hanya menghindari beberapa masalah yang tidak perlu, itu juga memungkinkan klan naga untuk mendapatkan bidak catur yang kuat, yang merupakan solusi paling sempurna. Pada saat ini, Stephen tiba-tiba duduk tegak dan melihat keluar jendela. Tidak ada apa-apa di luar jendela. Stephen bangkit dan pergi ke jendela dan membukanya. Ada angin sepoi-sepoi di luar jendela. Murid Stephen sedikit menyusut, lalu dia mengangkat kakinya dan berdiri di ambang jendela, kakinya sedikit ditekuk. Saat berikutnya, tubuh Stephen menghilang seperti ini. Ketika tubuh Stephen muncul lagi, dia sudah sampai di pohon yang jaraknya lebih dari 100 meter dari gedung markas. Kerugiannya tidak besar, Stephen kebetulan sedang berdiri di dahan di sebelah puncak pohon. Ada seseorang berdiri di pohon lain tepat di depan Stephen. Melihat orang itu, Stephen tersenyum. Old Hei, aku sudah lama tidak melihatmu, caramu tampil di atas panggung benar-benar mengejutkan. Petik 2. Pada saat ini, senyuman muncul di wajah orang yang berdiri di hadapan Stephen. Orang ini tidak lain adalah Raja Naga Hitam yang telah lama menghilang. Kudengar kekuatanmu meningkat pesat baru-baru ini, kata Raja Naga Hitam. Kamu mendapat informasi dengan baik, kata Stephen. Beranikah kamu membandingkan kecepatanmu denganku? Tanya Raja Naga Hitam. Oh, sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kecepatanmu. Stephen bertanya dengan setengah tersenyum. Lihat itu, kata Raja Naga Hitam. Pergi. Stephen memberi perintah, dan dahan di bawah kakinya patah, dan seluruh tubuhnya melintasi jarak puluhan meter. Pada saat yang sama, Raja Naga Hitam juga bergerak, tetapi dahan di bawah kakinya dari Raja Naga Hitam itu tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah Raja Naga Hitam tidak menginjaknya. Dua bayangan hitam berlari cepat di markas Dragon Clan. Bab 2489. Dragon Clan, tempat latihan seni bela diri. Xiao Chen-Tian yang sedang duduk di tanah dengan mata terpejam tiba-tiba membuka matanya. Saat berikutnya, sosok Xiao Chen-Tian melintas dan menghilang di tempat latihan. Ketika Xiao Chen-Tian muncul lagi, dia sudah mencapai atap tempat latihan. Dia berdiri di atap dan melihat ke kejauhan. Kedua bayangan itu bergerak cepat. Kilatan kegembiraan muncul di wajah Xiao Chen-Tian, dan kemudian dia mundur sedikit,
dan seluruh orang itu terbang ke udara seperti ini. Pada saat yang sama, di gimnasium klan naga, Zhao Tuntian sedang melakukan latihan skuat. Dia membawa barbel besar di pundaknya. Barbel itu panjangnya hampir 10 meter, dan ada potongan-potongan pelat barbel yang tergantung di atasnya. Setiap pelat barbel dibuat khusus dan beratnya lebih dari 500 kilogram. Apa yang terjadi dengan untaian pelat barbel ini? Pasti ada puluhan potong. Dengan kata lain, Zhao Tuntian memikul beberapa ton beban di pundaknya saat ini. Tidak apa-apa jika beratnya hanya beberapa ton. Hal yang paling mengejutkan adalah kaki Zhao Tuntian berada di atas jari kaki saat ini, dan kekuatan seluruh tubuh hanya ditopang oleh persendian 10 jari kaki. Di bawahnya jari kakinya, tanah sudah tenggelam, dan 10 sidik jari muncul. Tiba-tiba, Zhao Tuntian sepertinya menyadari sesuatu, dan dia melempar barbel ke tanah. Ledakan. Terdengar suara keras, dan seluruh tanah tampak bergetar, lalu Zhao Tuntian berjalan ke pintu. Di luar pintu, hembusan angin bertiup. Zhao Tuntian menyipitkan matanya, lalu menekuk kakinya. Boom! Terdengar ledakan keras. Jejak kaki muncul di bawah kaki Zhao Tuntian, dan tubuh Zhao Tuntian telah menempuh jarak puluhan meter, menginjak tanah dengan berat, dan kemudian meninggalkan jejak kaki lainnya. Di dalam markas klan naga, Stephen dan Raja Naga Hitam terus berpacu. Kecepatan mereka telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Jika orang biasa melihatnya, mereka mungkin hanya akan melihat hantu. "Hei tua, kapan kamu kembali?" Suara Xiao Chentian datang dari samping. Stephen dan Raja Naga Hitam melihat ke samping bersama-sama, dan sekilas mereka melihat Xiao Chentian yang kakinya sekitar 1 meter di atas tanah. Hal yang paling memalukan adalah sebenarnya ada cabang di bawah kaki Xiao Chentian. Dia terlihat seperti peri terbang dengan pedang. "Baru saja kembali, Xiao tua, kamu luar biasa." Raja Naga Hitam mau tidak mau berkata dengan jempol. Diperkirakan apa yang disebut terbang abadi dengan pedang dalam novel dongeng telah membangkitkan 3 persepsi, kata Stephen. "Saya dapat memanipulasi energi gelap untuk mendorong diri saya ke depan, yang terlihat seperti terbang, tetapi ini menghabiskan banyak energi dan tidak akan bertahan lama," kata Xiao Chentian. "Jika konsumsinya tidak tinggi, maka Anda tidak akan membiarkan orang hidup, dan Anda tidak perlu naik pesawat untuk pergi kemanapun di masa depan, terbang saja ke sana," kata Stephen. "Apa yang kamu bicarakan?" Suara Zhao Tuntian terdengar, dan bersamaan dengan suaranya, semburan raungan datang dari bawah kakinya. Semua orang memandangi kaki Zhao Tuntian. Setiap kali Zhao Tuntian menginjak tanah, dia menginjak tanah satu persatu, yang menunjukkan betapa kuatnya dia saat berlari. "Tuntian, apakah kamu juga sudah 3 kali terbangun?" tanya Raja Naga Hitam. "Apakah kamu juga terbangun 3 kali lipat?" Zhao Tuntian bertanya balik. Raja Naga Hitam mengangguk. Zhao Tuntian juga mengangguk. "Seberapa cepat batas kecepatannya?" tanya Zhao Tuntian. "Ini sangat cepat," kata Raja Naga Hitam. Ketika suaranya muncul, sosoknya telah melewati kerumunan. "Brengsek, sangat cepat," kata Zhao Tuntian dengan ngeri. Bab 2490. "Ini sangat cepat, aku tidak bisa mengejar ketinggalan." Xiao Chentian berhenti. "Kalau begitu terserah aku." Stephen menarik napas dalam-dalam dan langsung meningkatkan kecepatannya hingga ke titik ekstrim. Dalam sekejap mata, Stephen sudah menyusul Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam tiba-tiba berhenti. Membuang. Ada bekas rem di tanah, dan semburan asap mengepul dari kaki Raja Naga Hitam. Tubuh Stephen juga berhenti tiba-tiba. "Bagaimana kamu bisa begitu cepat? Jika aku ingat dengan benar, kecepatanmu adalah kebangkitan ganda, kan?" tanya Black Dragon King dengan ngeri. "Yah, ini kecepatanku setelah kebangkitan ganda," kata Stephen. "Cabul. Aku hanya memiliki kecepatan ini setelah kebangkitan 3 kali lipat, tetapi kamu hanya terbangun 2 kali lipat. Jika kamu 3 kali terbangun,
seberapa cepat kecepatanmu seharusnya. Mengerikan, Raja Naga Hitam berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan. Tapi ini hanya kecepatan gerakan, dan kecepatan serangannya mungkin tidak terlalu cepat, kata Stephen. Kecepatan gerakannya cepat, dan kecepatan serangannya secara alami tidak akan lambat, kata Raja Naga Hitam. Saat berbicara, Xiao Chentian dan Zhao Tuntian sudah datang ke samping. Karena jarang kita berempat berkumpul, kenapa kita tidak berdiskusi? Xiao Chentian menyarankan. Ayo berkompetisi. Zhao Tuntian bertanya dengan mata cerah. Ayo bersaing. Raja Naga Hitam mengangguk. Kompetisi, kata Stephen. Jadi, sore ini, tempat latihan markas klan naga mengalami bencana. 4 anggota terkuat dari klan naga bertempur dalam pertempuran tingkat tinggi di tempat latihan. Dapat dikatakan bahwa jika salah satu dari 4 orang ini dipilih, dimungkinkan untuk memenangkan gelar Rostar. Seluruh tempat latihan seni bela diri sudah dilengkapi dengan perangkat keras yang sangat bagus, tetapi pada akhirnya, itu dikalahkan tanpa bisa dikenali oleh keempat orang ini. Ketika Bibi Baoji datang ke tempat latihan seni bela diri di malam hari, melihat tempat latihan seni bela diri dengan hanya satu dinding tersisa di depannya, Bibi Baoji kacau tertiup angin. Seluruh tempat latihan hampir berubah menjadi reruntuhan. Di sisi lain, di suatu tempat di ibu kota kekaisaran, Zhao Cucu sedang berbaring di atas meja dan menulis sesuatu. Setelah sekian lama, Zhao Cucu menyimpan apa yang telah ditulisnya, lalu menyerahkannya kepada orang-orang di sekitarnya. Berikan pada kakekku, kata Zhao Cucu. Ya, orang-orang di sekitarnya membungkuk dan mundur. Pada saat ini, seorang pria yang telah menunggu lama maju dan berkata dengan suara rendah, Nona, ada berita dari klan naga bahwa Liu Ruyan dibebaskan tanpa biaya dan telah dikirim kembali ke timur laut. Catur sepotong, itu sebabnya klan naga melunak. Petik 2. Zhao Cucu langsung mengerutkan kening. Pertama Yesan, lalu Tian Xinyu, dan akhirnya Liu Ruyan ini, tidak satu pun dari ketiga orang ini yang dapat mencapai apapun. Saya berharap mereka dapat menyebabkan harem Stephen dihancurkan dan membakar harem Stephen. Apalagi membakarnya sekarang. Bahkan tidak ada bibit. Aku sangat kecewa, kata Zhao Cucu dengan marah. Setelah selesai berbicara, Zhao Cucu mondar-mandir di dalam ruangan. Setelah sekian lama, Zhao Cucu berkata kepada bawahannya, karena rencana ini telah gagal, jangan bertindak gegabah. Stephen sudah meragukannya. Jika dia terus bertindak saat ini, dia mungkin akan tertangkap. Pria itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Stephen, kamu benar-benar pandai berurusan dengan wanita. Kamu tidak membiarkan salah satu dari mereka membakar haremmu. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Zhao Cucu tidak bisa menahan diri untuk mengaguminya. Menangis, dia berpikir bahwa dia akan memastikan segalanya ketika dia menyerang harem Stephen kali ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan satu tujuan pun tidak tercapai. Karena ketiga wanita ini tidak dapat diandalkan, di mana lagi kita bisa membuat keributan? Zhao Cucu berpikir keras. Ibu kota kekaisaran, sebuah restoran. Untuk menyambut kembalinya Raja Naga Hitam, Stephen secara khusus menyiapkan meja. Semua Raja Naga hadir, dan itu bisa dianggap sebagai pertemuan di antara para jenderal naga. Saya mendengar bahwa Anda telah menghancurkan tempat pelatihan seni bela diri terbesar dan terbaik dari klan naga kami. Anda sangat galak, kata Qitian dengan emosi. Itu bukan salahku. Zhao Tuntian menggelengkan kepalanya. Itu bukan salahku, kata Xiao Chentian juga. Jangan salahkan aku. Raja Naga Hitam melanjutkan. Kalau tidak, Qitian bertanya dengan curiga. Salahkan dia. Zhao Tuntian dan yang lainnya menunjuk ke arah Stephen pada saat yang bersamaan. Menyalahkan dia. Qitian tidak mengerti, dan bertanya, mengapa? Jika orang ini tidak menginginkan satu orang melawan 3 orang, kita tidak akan membuat tempat latihan seperti itu. Kata Zhao Tuntian. 1 orang vs
Kombinasi dari 3 orang ini hampir setara dengan seorang Master Super yang telah 3 kali membangkitkan ketiga kualitas tersebut. Dalam keadaan seperti itu, mereka bertiga pasti memiliki kekuatan tempur untuk mendominasi dunia. Tidak peduli seberapa kuat Stephen, dia tidak bisa melawan ketiganya, bukan? Jika kamu tidak melawan mereka bertiga satu persatu, kamu tidak akan memiliki waktu terbaik, kata Stephen tanpa daya. Kamu bermain sesuka hatimu, dan satu-satunya yang menderita adalah kami dan tempat latihan. Zhao Tuntian memutar matanya. Tidak, kenapa kamu yang menderita? Ceritakan dengan jelas apa yang terjadi sore ini, kata Bu Yixian bersemangat. Aku tidak punya muka untuk mengatakan apa yang terjadi pada sore hari, biarkan Lao Xiao datang. Setelah Zhao Tuntian selesai berbicara, dia makan dengan kepala cemberut. Aku tidak punya wajah untuk mengatakannya. Xiao Chentian sangat pemalu. Apa yang memalukan untuk dikatakan? Kami bertiga bekerja sama dan digosok ke tanah oleh Stephen. Sesederhana itu, kata Raja Naga Hitam, mengambil sepotong daging dengan sumpitnya, seolah ingin menggunakan tindakan seperti itu untuk mengatasi rasa malunya. Qitian dan Bu Yixian benar-benar tercengang. Stephen sendirian, menggosok Xiao Chentian, Zhao Tuntian, dan Raja Naga Hitam di tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka tahu bahwa Stephen sangat kuat, tetapi mereka sama sekali tidak percaya bahwa Stephen bisa begitu kuat. Apakah kamu tahu apa yang dikatakan orang ini pada akhirnya? Zhao Tuntian menunjuk ke arah Stephen dan berkata, apa yang kamu katakan? Qitian bertanya. Dia mengatakan bahwa dia hanya mengerahkan 50% dari kekuatan tempurnya. Saya harap kita dapat terus bekerja keras lain kali dan berjuang untuk kebangkitan 4 kali lipat, kata Zhao Tuntian. Petik 2. Qitian dan Bu Yixian terdiam. Apakah kamu pembunuh? Satu orang mengalahkan 3 orang, dan bahkan mengatakan bahwa mereka hanya memiliki 50% dari kekuatan tempur mereka. Apakah Anda masih membiarkan mereka hidup? Juga, apa sih kebangkitan 4 kali lipat itu? Mengapa Anda belum pernah mendengarnya? Apa kebangkitan 4 kali lipat? Qitian bertanya. Kebangkitan 4 kali lipat, juga dikenal sebagai kebangkitan super origin, adalah nyata. Stephen memegang gelas anggur, mengelus janggut yang tidak ada di dagunya, dan berkata dengan tatapan yang tidak dapat dipahami. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.